Kepo Syariah, channel yang menyejukkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel keislaman yang menyejukkan, Kepo Syariah. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mempersiapkan biaya pendidikan anak kita. Tapi sebelum masuk ke caranya, kita perlu refleksi dulu nih. Kira-kira penting nggak sih mempersiapkan biaya pendidikan anak ini? Kalau menurut kami, sangat penting. Karena mempersiapkan masa depan adalah bentuk kesyukuran kita atas karunia berpikir yang telah Allah berikan. Allah telah ngasih kita kemampuan untuk berpikir, ya, kemudian kemampuan untuk berusaha. Kalau tidak dioptimalkan, tentu kita membuang potensi yang Allah karuniakan kepada kita sebagai manusia. Makanya berhitung, ya, mempersiapkan dana untuk masa depan anak-anak kita adalah ikhtiar yang diperintahkan. Setelah ikhtiar maksimal, baru kita tawakal. Apapun yang terjadi di masa depan, kita serahkan kepada Allah. Yang penting pada saat ini kita sudah memaksimalkan apa yang kita bisa. Ikhtiar kita. Tapi kan rezeki sudah diatur, Pak. Betul, Allah memang sudah mengatur rezeki dan pasti cukup, nggak perlu khawatir. Tapi saya sebagai hamba Allah ingin ikhtiar yang maksimal. Saya ingin ikhtiar dan dengan cara yang halal sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus gitu? Kan pasti rezeki datang nanti waktu kita butuh. Ada aja pertolongan. Betul. Kalau saya sendiri ingin rezeki yang sudah Allah atur itu, saya berharap bisa saya dapatkan tanpa harus menyusahkan orang lain. Gak perlu orang lain yang datang, walaupun memang akan Allah kirimkan. Dan malah harapannya, saya bisa menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Bisa membawa rezeki atau menjadi pipa-pipa untuk keperluan-keperluan orang lain. Rezeki orang lain yang dititipkan melalui saya. Oleh karena itu, saya berusaha untuk bisa maksimal dalam hal itu. Nah, jadi kita akan melihat kalkulator biaya pendidikan anak. Ini akan dibagikan secara gratis, teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi di bawah. Dan kalau kita lihat kalkulatornya, teman-teman, ini bersifat planning. Namun kalau untuk realisasinya, mungkin kita akan bahas di video yang lain. Teman-teman bisa rekap kembali bagaimana realisasi. Sedangkan yang ini adalah target invest setiap bulan agar memenuhi biaya pendidikan anak di masa depan. Ini gambaran saja. Silahkan teman-teman untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau dilihat di sini yang pertama ada nama anak, ya, nama anak, kemudian umur sekarang berapa, ya, kalau misalnya belum punya tapi ingin menabung juga bisa, silahkan disesuaikan, umurnya diganti dengan 0, ataupun nanti di waktu investasi teman-teman bisa menyesuaikan kembali, gitu ya, rencana di tahun berapa punya anak, dan bisa merencanakan di tahun berapa mereka akan sekolah, seperti itu. Nah, di sini kita akan merencanakan untuk beberapa jenjang, teman-teman, ya, dari TK sampai S1. Ya. Jika teman-teman ingin menabung atau menanggung biaya pendidikan anaknya sampai S1. Ada juga yang memang ingin menanggungnya hanya sampai SMA, sedangkan S1-nya itu dididik sejak kecil agar setelah SMA dia sudah ready untuk membiayai dirinya sendiri. Ada juga yang seperti itu. Tapi kita akan coba mensimulasikan beberapa jenjang hingga S1. Nah, ini untuk lama sekolahnya, ya, teman-teman. TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 5 tahun gitu ya, atau 4 tahun, silahkan disesuaikan nantinya. Kemudian nama sekolah yang dituju, teman-teman silahkan sesuaikan, ingin menyekolahkan di mana jika sudah ada target gitu ya, ataupun jika teman-teman punya impian ingin menyekolahkan di mana. Nah, kemudian uang pangkal. Nah, ini sangat bergantung pada masing-masing daerah gitu ya. Tentu biaya pendidikannya beda. Di Aceh misalnya itu mungkin lebih murah daripada yang di Jakarta, apalagi yang swasta, seperti itu ya. Uang pangkal dan seterusnya. Silahkan teman-teman riset sendiri sekolah di mana gitu ya. Target sekolah yang mana, kemudian mencari tahu uang pangkalnya berapa, kemudian SPP-nya berapa, uang tahunan. Kalau SPP ada yang per 6 bulan, silahkan dikali 2. Intinya ini kita anggap per tahun gitu ya, 1 tahun.
Kemudian apakah ada uang les, uang tambahannya per tahun itu kira-kira berapa? Silahkan dimasukkan di sini. Bisa menyesuaikan jika ingin menyekolahkan juga di pesantren misalnya. Dan ada asumsi inflasi per tahun untuk biaya pendidikan. Nah, di sini kita buatnya 10% per tahun ya. Nah, kemudian waktu investasi. Waktu investasi ini, kalau anak kita akan sekolah pada umur 4 tahun dan sekarang berumur 1 tahun, berarti dia akan mulai atau kita akan menggunakan biaya pendidikan ini pada 3 tahun lagi. Dan seterusnya gitu ya. Untuk SD 5 tahun lagi, SMP 11 tahun lagi, dan seterusnya. Kita bisa melihat kebutuhan nanti, ya, kalau misalnya ada uang pangkalnya 500.000, uang tahunannya ya, bulanan kali 12, 2 juta per tahun. 3 tahun lagi kita butuh uang 6 juta, bisa kita pakai untuk biaya pendidikan anak. Sedana pendapatan tetap syariah, sedana campuran syariah, sedana saham syariah, ataupun teman-teman ingin menabung atau teman-teman ingin invest di saham tersendiri, silahkan masukkan di pilihan ini. Kemudian ada expected return-nya sekian. Jadi kalau kebutuhannya 6 juta di 3 tahun lagi, teman-teman perlu nabung dari sekarang itu 150-an ribu setiap bulan. Setiap bulan diinvestkan, cukup kecil ya. Tapi kalau sudah ditotal seperti ini, lumayan juga 3,6 juta per bulan yang harus diinvestkan target biaya pendidikan anaknya. Tapi teman-teman, ini asumsi tingginya ya. Mungkin kalau mau disekolahkan atau di kampus negeri akan lebih murah seperti itu, yang teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, harapannya dengan ada kalkulator ini dapat memudahkan teman-teman, sehingga dalam perencanaannya ya lebih optimal, dan bisa lebih tenang gitu ya, bisa fokus ibadah karena teman-teman sudah merencanakannya dengan baik. Untuk hasilnya kita serahkan sama Allah. Selanjutnya, gimana cara mendapatkan kalkulator ini? Teman-teman silahkan klik link di bawah di deskripsi. Nanti akan dibawa ke sebuah halaman di mana teman-teman tinggal klik file dan kemudian pilih buat salinan. Nah, ini akan mengcopy kalkulator ini ke akun Google Drive teman-teman, yang teman-teman bisa edit sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Angkanya silahkan dikustomisasi, jenjang sekolahnya kalau ingin disesuaikan, atau mau masukkan ke pesantren A, pesantren B, madrasah, dan seterusnya, dipersilahkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Harapannya bisa membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.